أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, pada kali ini kami akan menyampaikan secara khusus cara sholat duha agar kaya raya. Baik, karena kita ingin kaya, maka tak cukup hanya sholat duha saja, tapi ada 4 kuncinya. Pertama adalah sholat duha. Sholat duha punya keutamaan akan memberi kecukupan terhadap setiap urusan kita, termasuk urusan rezeki. Kedua adalah istighfar. Istighfar memiliki keistimewaan, akan membukakan pintu-pintu rezeki dan kekayaan dunia. Ketiga, doa. Doa adalah kekuatan yang akan membukakan ijabah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keempat adalah usaha dan kerja. Usaha dan kerja adalah sunatullah yang akan mengantarkan datangnya rezeki kepada kita. Nah, jika kita sudah miliki keempat kunci ini, maka pintu-pintu rezeki dan kekayaan dunia akan terbuka lebar untuk kita, sehingga kita mudah untuk mendapatkannya. Biidznillah, insyaallah. Kunci 1, sholat duha 4 rakaat. Mengapa 4 rakaat? Karena 4 rakaat inilah yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita mendapat jaminan kecukupan darinya, seperti yang difirmankan olehnya dalam hadis qudsi, ya bana Adam, ikfini awwalan nahari 4 rakaatin akfika bihinna akhir yaumika. Wahai anak Adam, cukupkanlah aku di awal siang dengan 4 rakaat sholat duha, maka aku akan cukupi kamu dengannya di akhir harimu. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan para perawi yang terpercaya. Catatan penting, ulama berkata, sholat itu seperti jasad. Nah, agar sholat itu bisa hidup dan punya kekuatan, maka ia harus diisi ruh dan energi. Lalu, apa ruh dan energi sholat itu? Pertama adalah niat yang benar karena Allah. Kedua, khusyuk. Ketiga, yakin. Dan keempat, istiqomah. Pertama, luruskan niatnya. Sholatnya bagus, tapi jika tidak diterima, apa gunanya? Inilah pentingnya meluruskan niatnya. Niat itu letaknya di awal, tapi yang akan menentukan hasil akhir. Kita akan mendapat apa? Bergantung pada niat tujuan kita. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini: wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan olehnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang dikehendaki Allah dari sholat duha itu adalah agar kita ikhlas mengerjakannya karena Allah. Perhatikan perintah Allah dalam hadis qudsi berikut ini: Ibna Adam, sholli li 4 rakaatin min awwalin nahari akfika akhirahu. Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan mencukupimu di akhirnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan para perawi yang terpercaya. Ya, tentu kita boleh meminta rezeki,
harta dan kekayaan dalam sholat duha yang kita lakukan. Tapi semua itu haruslah dalam rangka meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niatnya sudah demikian, maka insya Allah kita pasti akan diberi rezeki dan kekayaan dunia yang kita inginkan. Dan pastinya rezeki dan kekayaan itu akan membawa manfaat, maslahat, dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Kedua, berlatih khusyuk. Mengapa perlu khusyuk? Karena khusyuk itulah yang menjadi penentu nilai, hasil, dan buah keutamaan dari sholat yang kita lakukan. Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushuru sholatihi tusu'uha thumuruha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha. Sesungguhnya seseorang berpaling dari sholatnya dan tidaklah ditulis baginya kecuali 1/10 dari sholatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, atau setengahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Abu Dawud, dan Tabrani. Ibarat pohon, khusyuk itu adalah buahnya sholat. Makin khusyuk sholatnya, maka makin bagus kualitas dan kuantitas buahnya, dan makin tinggi pula nilai jualnya. Sholat yang tidak ada khusyuknya, maka seperti pohon yang tak ada buahnya. Ketiga, yakinlah. Sama manusia saja, kita harus yakin jika ingin berhasil. Apalagi kepada Allah, zat yang gaib. Yang gaib itu harus didekati dengan keyakinan. Yang jelas, Allah akan memberi sesuai dengan keyakinan hambanya, sebagaimana yang telah dinyatakan olehnya dalam hadis qudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi, in dhanna khairan fa khairun, wa in dhanna syarran fa syarrun. Aku ada bersama persangkaan hambaku. Jika ia menyangka baik, maka ia akan mendapat kebaikan, dan jika ia menyangka buruk, maka ia akan mendapat keburukan. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Hibban, dan Imam Ahmad dengan para perawi yang terpercaya. Jadi, jika kita meminta rezeki, harta, dan kekayaan dengan sholat duha yang kita lakukan, maka kita harus yakin dan optimis. Yakin dengan janji Allah, yakin dengan sifat maha kuasanya Allah, dan yakin kalau kita pantas untuk dikabulkan doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kalian orang yang yakin dengan ijabah. Hadis riwayat Tirmidzi. Keempat, jangan berhenti, teruslah istiqomah. Ingat bahwa untuk mendapatkan buah dan hasil dari sesuatu itu selalu butuh waktu, perlu proses. Begitu sunatullahnya. Nah, sama halnya berdoa meminta rezeki dan kekayaan dengan sholat duha yang kita lakukan, perlu ketekunan, kontinuitas, dan keberlanjutan. Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, yaqulu qad da'awtu falam yustajab li. Dikabulkan untuk salah seorang dari kalian selama ia tidak tergesa-gesa. Ia berkata, sungguh aku telah berdoa dan tidak dikabulkan untukku. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Yang dikehendaki dan disukai Allah dari suatu amal itu adalah istiqomahnya, bukan banyaknya. Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah yang paling kontinu, meski ia sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka amal istiqomah inilah
yang pada akhirnya akan membuahkan karamah berupa rezeki, kekayaan, kesuksesan dan keberuntungan, sebagaimana yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jika mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, maka benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Quran Surah Al-Jin ayat 16. Kunci 2, istighfar. Mengapa perlu istighfar? Karena istighfar inilah yang akan membukakan pintu rezeki, harta dan kekayaan dunia. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran berikut ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Logikanya, kita sudah sholat duha, bahkan kita rajin mengerjakannya. Tapi jika kita masih punya dosa yang belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tetap terhalang dari pintu rezeki dan kekayaan dunia. Perhatikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Innar rajula la yahrumur rizqa bidhambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang akan terhalangi dari rezeki sebab dosa yang menimpanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, Tabrani dan lainnya. Sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istighfar khusus untuk sholat duha, yakni Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Zat yang Maha menerima taubat, lagi Maha Pengasih. Bacalah istighfar ini sebanyak 100 kali, seperti yang ditunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kunci 3, doa. Sholat duha sudah, istighfar sudah, tapi tanpa doa, maka seperti buah yang tak ada isinya, atau seperti makanan yang kehilangan sarinya. Sebab doa itu adalah inti sarinya ibadah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Hadis riwayat Imam 4. Dari itu, hendaknya keinginan kita itu dipanjatkan melalui doa-doa, karena ijabah itu akan datang melalui pintu doa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku kabulkan untukmu. Quran Surah Al-Mu'min ayat 10. Juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza aradallahu an yastajiba li'abdin adina lahu fid du'a. Apabila Allah hendak mengabulkan untuk hambanya, maka Dia mengizinkannya berdoa. Hadis riwayat Dailami dan Ibnu Mardawai. Berdoalah, dan sebelum berdoa hendaknya diawali dengan membaca tahmid atau memuji Allah, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Juga diawali dengan membaca sholawat Nabi, yakni
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah rahmat, keselamatan, dan keberkahan kepada junjungan kami Muhammad, kepada keluarga beliau, dan kepada para sahabat beliau semuanya. Baru kemudian berdoa meminta rezeki dengan doa yang telah masyhur diamalkan oleh para ulama, yakni Allahumma inna ad-duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka shalihin. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, kemegahan adalah kemegahanmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu, dan penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, jika rezekiku ada di langit, maka turunkanlah. Jika ia ada di bumi, maka keluarkanlah. Jika ia sulit, maka permudahlah. Jika ia haram, maka sucikanlah. Dan jika ia jauh, maka dekatkanlah. Dengan kebenaran Tuhanmu, kemegahanmu, keindahanmu, kekuatanmu, dan kekuasaanmu, berilah kami apa yang telah Engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kunci 4. Kerja dan usaha. Mengapa perlu kerja dan usaha? Karena kita ingin kaya, maka tak cukup hanya sholat duha saja. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran berikut ini. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Lihat, pada ayat ini Allah menyuruh kita untuk bekerja mencari rezeki setelah Dia memerintahkan sholat. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz memberi penjelasan. Maka jika kalian telah selesai dari mengerjakan sholat, wahai orang-orang mukmin, bertebaranlah di muka bumi untuk berikhtiar dan berdagang, dan carilah rezeki Allah dengan usaha dan amal. Nah, jika kita sudah laksanakan sholat dan juga kerja, maka lihat hasil akhirnya. Di akhir ayat itu Allah memberitahukan, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Artinya, kita akan beruntung jika kita penuhi perintah Allah, yakni sholat dan kerja. Faktor keberuntungan inilah yang nantinya akan mempengaruhi setiap kerja dan usaha yang kita lakukan. Meski usaha yang dilakukan itu kecil dan tak seberapa, tapi Allah akan memberi kecukupan, kesuksesan, dan keberkahan. Kesimpulannya, jika kita ingin kaya, maka tak cukup hanya sholat duha saja, tapi butuh kerja dan usaha sebagai sebab perantara datangnya rezeki. Anda tahu kenapa sholat ini dinamai sholat duha? Karena ia dilakukan di waktu duha, yang merupakan bagian dari waktu siang. Apa makna waktu siang? Perhatikan firman Allah ini. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, dan kami jadikan waktu siang untuk mencari penghidupan. Quran Surah An-Naba ayat 11. Imam Al-Qurtubi berkata, artinya waktu mencari penghidupan,
Imam At-Tabari menjelaskan, Allah berfirman, dan kami jadikan waktu siang terang benderang untukmu, supaya kamu bertebaran untuk mencari penghidupanmu, supaya kamu gunakan untuk kemaslahatan duniamu dan mencari karunia Allah di waktu itu. Jadi, waktu siang itu Allah ciptakan supaya digunakan untuk bekerja dan berusaha mencari rezeki. Nah, jika di waktu pagi siang ini kita hanya berdoa mengharap rezeki tanpa ada usaha apa-apa, maka berarti kita telah menyalahi sunnatullah dan juga menyalahi sunnah para nabi Allah. Sebab semua nabi adalah bekerja, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali menggembala kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Majah. Pada akhirnya, sholat duha adalah sholatnya para aktivis, para pekerja dan usahawan yang ingin mengharapkan keberhasilan, kesuksesan, dan keberuntungan dalam setiap usahanya. Sholat duha adalah wasilah untuk mensukseskan setiap aktivitas apapun yang kita lakukan di pagi siang hari. Perhatikan baik-baik firman Allah dalam hadis qudsi berikut ini. Ibna Adam, sholli li arba'a raka'atin min awwalin nahari akfika akhiruh. Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang, maka aku akan mencukupimu di akhirnya. Syekh Ahmad Khatibah berkata, di sini terdapat dalil kecukupan Allah dan penjagaannya terhadap orang yang mengerjakan sholat ini. Jika kamu mengerjakan 4 rakaat di waktu duha, maka Allah akan menjagamu, menolak keburukan darimu, dan mencukupi apa yang menjadi keinginan cita-citamu dari urusan dunia, urusan makhluk, urusan musuh-musuhmu, dan urusan akhiratmu. Itu semua dengan anugerah dan rahmatnya. At-Tibi berkata, artinya, aku akan mencukupi kesibukanmu dan hajat keperluanmu, dan aku akan menolak darimu apa yang kamu tidak sukai setelah sholatmu. Dari sini, jika kita seorang pekerja, maka Allah akan mencukupkan, mensukseskan keinginan kerja kita. Jika kita seorang aktivis, maka Allah akan mencukupkan, mensukseskan keinginan aktivitas kita. Jika kita seorang pedagang, maka Allah akan mencukupkan, mensukseskan keinginan dagang kita. Dan begitu seterusnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.